Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang sifatnya eksternal ataupun internal kita. Namun satu hal, kita tidak boleh sampai pada titik di mana kita lebih banyak dipengaruhi oleh hal-hal itu dan kurang sekali dipengaruhi oleh Tuhan. Kehidupan orang percaya seharusnya banyak dipengaruhi oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan itu terjadi ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sejak zaman dahulu kala sampai hari ini, orang-orang yang mengaku religius sangat mengaitkan religiusitasnya dengan situs-situs tertentu atau dengan bangunan tertentu. Meskipun manusia juga sadar bahwa semuanya itu dibuat oleh tangan manusia juga. Demikian juga dengan kita sebagai orang-orang Kristen, kita dapat saja mengkultuskan situs-situs tertentu atau bangunan-bangunan tertentu. Atau mungkin bangunan gereja yang kita kaitkan dengan religiusitas kita. Memang kita sangat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain tempat, atau apa yang kita lihat, atau apa yang kita dengar. Namun pertanyaannya adalah, apakah kerohanian kita bergantung kepada semuanya itu? Atau dengan bahasa lain, apakah kerohanian kita gantungkan dengan semuanya itu? Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita berjalan di padang belantara atau di hutan belukar atau di sebuah negara yang tidak pernah kita menjumpai satupun situs kekristenan atau bangunan-bangunan yang membuat kita merasa kerohanian kita dibangunkan oleh bangunan tersebut. Apakah kita akan mengulangi pengalaman Yakub yang keluar dari rumah bapaknya dan dia baru sadar bahwa Tuhan hadir di dalam hidupnya. Tuhan tidak ketinggalan di rumah bapaknya. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 13 ayat 1-13. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kami berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya.
dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yahudi sangat mengagumi bait suci yang mereka miliki. Termasuk bait suci yang dibangun oleh Herodes yang pada zaman Tuhan Yesus. Dan memang bangunan bait suci itu dibangun dengan luar biasa hebatnya. Namun saudara, hal ini menjadi sesuatu yang ironi karena kemegahan bait suci dengan lapisan emasnya tidak berjalan seiring dengan kemurnian iman dari orang-orang Yahudi pada zaman itu tentunya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kerohanian bukan tergantung kepada monumen yang dibangun, melainkan bergantung kepada Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita berada pada posisi zaman itu, dan di hadapan kita terdapat bait Allah yang dibangun oleh Herodes, saya memiliki keyakinan kita akan berkata yang sama kepada Tuhan Yesus. Kita akan berkata, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu." Artinya, seakan-akan saudara, bait suci itu akan kekal adanya, dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Seakan-akan saudara, gedung-gedung itulah membuat kita bisa melihat kemuliaan Allah. Saudara, tetapi Tuhan Yesus mau berkata, saudara, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara, hal ini memberitahukan kepada kita, tidak ada yang di dunia ini yang sifatnya materi itu bernilai kekal. Betapapun kita anggap tempat itu sakral, tetapi saudara, itu tidak mengindikasikan bahwa hal itu kekal adanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita bahwa kerohanian kita janganlah bergantung kepada monumen yang dibangun. Karena monumen yang dibangun bisa bersifat monumental, tetapi tidak punya kuasa apa-apa. Saudara, kehidupan rohani itu berbicara tentang kuasa Allah dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang dibangun oleh kekuatan manusia. Manusia mempunyai kekuatannya sendiri yang sifatnya terbatas. Tetapi saudara, yang dapat membangun kerohanian kita hanya Tuhan. Dan satu-satunya jalan yang Yesus katakan, bagaimana kerohanian kita bisa dihidupkan dan dibangkitkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus dan hidup berpaut kepadanya, disitulah saudara, engkau mengalami kehidupan rohani yang berkelimpahan. Bukan bergantung kepada monumen-monumen, bangunan-bangunan, situs-situs apapun. Saudara, bangunan itu diperlukan. Monumen itu dibangun, dibutuhkan untuk memberikan ingatan kepada kita. Tetapi saudara, yang membangun kerohanian kita, yang membangun relasi kita dengan Tuhan
hanya Kristus ketika dia hidup di dalam hidupmu. Ketika engkau membuka hati kepadanya. Itu yang membuat engkau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, saudara, ancaman menuju kepada akhir zaman adalah semakin masifnya ajaran-ajaran sesat. Namun pada akhirnya, akhir zaman itu akan tiba saat Injil telah diberitakan ke seluruh bangsa. Saudara, firman Tuhan berkata, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat 10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Saudara, menuju kepada akhir zaman, maka satu-satunya yang perlu kita waspadai dalam hidup kita adalah semakin marak, masif ajaran-ajaran sesat. Saudara, hal ini berjalan bersamaan dengan kondisi manusia yang semakin khawatir dan takut. Karena Tuhan Yesus katakan akan banyak peperangan, ada banyak bencana alam. Bahkan bagi orang-orang Kristen yang setia memberitakan kabar baik, ada ancaman-ancaman tertentu yang dirasakan sebagai membahayakan kehidupan orang percaya. Saudara, ketika ini berjalan bersama-sama, saudara, betapa rentannya orang-orang percaya untuk jatuh, disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat ini. Saudara, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, penyesatan menuju akhir zaman semakin marak dan semakin masif. Tetapi saudara, satu hal yang kita lihat, pengharapan yang Tuhan berikan, Yesus berkata, tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan, Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menahan Injil untuk diberitakan. Ajaran sesat, pengajar sesat, kuasa gelap boleh bergerilya, tetapi kedaulatan ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita tahu Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan umat manusia. Dan mari kita bersama-sama bersandar kepada otoritas Kristus, bersandar kepada kuasa Roh Kudus, dan di dalam kasih Tuhan, kita memberitakan kabar baik kepada siapapun yang kita jumpai, dengan rasa hormat dan dengan tulus ikhlas. Karena kita tahu, saudara, orang bisa percaya Kristus bukan karena kepandaian kita, tetapi anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja melahirkan baru seseorang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Injil diberitakan kepada seluruh bangsa di dalam perspektif Tuhan, maka tibalah kesudahannya. Kristus, Dia akan datang kembali. Marilah kita sebagai orang percaya didapati oleh Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia. Sehingga ketika kita berjumpa muka dengan Dia, kita boleh bersuka cita berjumpa dengan Juru Selamat yang mati bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memetraikan firman dalam hati kami. Kami hidup di zaman akhir dan menuju kepada akhir zaman, supaya kami menjadi orang-orang percaya yang selalu hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.